Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjumpakan kita kembali di channel kesayangan kita, channel yang insya Allah akan terus menyerukan kebenaran Islam sebagai agama yang hak, agama yang mulia, agama yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan tidak lupa akan terus membongkar tipu daya busuk kaum kafir, membentengi umat dari upaya pemurtadan yang terus digencarkan oleh Bani Kunarian. Dalam kesempatan ini saudaraku sekalian, saya menanggapi sebuah kesaksian seorang murtadin yang dari Surabaya sekarang tinggal di Timur Leste ya, dimana dalam kesaksian tersebut dia murtad itu karena mengalami kebimbangan di dalam Islam, terutama dia mempermasalahkan mengapa sholat itu harus berbahasa Arab, mengapa orang harus haji dan umroh. Nah, insya Allah nanti akan saya tanggapi ya saudaraku sekalian mengenai pertanyaan tersebut ya. Insya Allah akan saya tanggapi. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung channel ini yang sudah berperan serta ikut membesarkan channel ini, dan yang baru saja bergabung jangan mau ketinggalan ikut subscribe juga. Insya Allah dengan subscribe channel-channel dakwah Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah, ikut membentengi umat dari upaya pemurtadan. Dan jangan lupa di subscribe channel-channel dakwah lainnya seperti Salam Satu Akidah, Natalia Riani, Joko Waras, terus Zulkifli M. Abbas, Dua Master, dan masih banyak yang lainnya lagi. Dan jangan lupa apabila dianggap bermanfaat video di channel ini, silahkan di share melalui media sosial Anda sehingga apa yang Anda ketahui diketahui juga oleh rekan-rekan Anda, dan semoga juga menjadi jalan hidayah untuk orang-orang yang masih mau berpikir secara sehat. Jangan lupa juga diklik tombol loncengnya supaya setiap saya upload video baru Anda mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Oke saudaraku, kita saksikan videonya terlebih dahulu dan setelah itu akan saya komentari. Selamat menyaksikan. Ada juga kedatangan bintang tamu kita, Bapak Randy, yang saat ini berada di Timor Leste. Untuk itu kita sambut dulu Abi Saifuddin Ibrahim. Shalom Abi, selamat malam. Selamat malam Indonesia, selamat malam orang-orang murtadin, selamat malam semuanya. Dimanapun Anda berada, terima Yesus, Anda untung, tolak Yesus rugi. Itu sebabnya kita harus membangun Indonesia bagi Kristus, membangun kehidupan berbangsa, bernegara di dalam budaya saling mengasihi, saling mencintai sesama manusia, bukan sesama agama, bukan sesama partai, bukan sesama suku ataupun bahasa. Itulah sebabnya persaudaraan di dalam Yesus Kristus itu akan langgeng. Haleluya. Baik, tadi Saifuddin Ibrahim mengatakan Anda ikut Yesus Anda untung, Anda tidak ikut Yesus Anda rugi. Ya ini kepercayaan dialah ya, itu enggak masalah untuk dia. Cuman sebagai orang yang mengerti Alkitab, saya tidak pernah menemukan di dalam Bible itu Yesus menjamin orang Kristen masuk surga, itu tidak pernah sama sekali. Bahkan saya pernah menantang, tunjukkan satu ayat saja di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga. Kalau ada, saya siap ngesot 100 kilo dan siap dibaptis. Hal itu juga disinggung di dalam Al-Quran ya, di mana dalam surah Al-Baqarah ayat 111 itu sangat jelas dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum
in kuntum shadiqin. Wa qalu, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, la yadkhulal, tidak akan masuk jannata surga ila mangkana, kecuali orang hudan Yahudi au nasoro atau Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka. Kul hatu, katakanlah, hatu, tunjukkan, burhanakum, bukti kebenaranmu, in kuntum, jika kamu shadiqin, orang yang benar. Jadi sangat jelas Al-Quran menyindir mereka, dan dalam surah Al-Baqarah ayat 111, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya, ternyata di dalam Bible, terutama di 4 kitab, baik itu Matius, Yohanes, Lukas, Markus, tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan, yang mengatakan bahwa Yesus menjamin surga untuk orang Kristen. Tidak ada sama sekali. Maka benar apa yang dikatakan Al-Quran, itu hanya angan-angan kosong saja. Karena pada faktanya Yesus diutus Allah bukan untuk Bani Kristen, tapi untuk Bani Israel, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 15 ayat 24, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Demikian juga yang tertulis di dalam Matius 10 ayat 4-6. Yesus memanggil 12 murid, Yesus melarang 12 murid itu untuk menyebarkan Injil keluar dari Israel. Sangat jelas sekali. Jadi kalau ada orang Kristen yang berangan-angan ingin masuk surga, itu hanya angan-angan kosong saja. Mereka tidak bisa membuktikan ucapan Yesus yang menyatakan bahwa orang Kristen akan masuk surga. Makanya benar yang dikatakan Al-Quran, itu hanya angan-angan kosong saja. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 22 ayat 23, sangat jelas sekali Yesus di situ berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Yesus menjawab di ayat 23, pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu, nyalah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Siapa yang diusir di situ? Orang Islam, orang Hindu, orang Buddha? Bukan, yang diusir orang yang menyebut Yesus Tuhan. Ya, orang yang mengaku dapat melakukan mukjizat atas nama Yesus, itulah yang diusir oleh Yesus itu sendiri. Kalau memang Yesus itu menjamin surga untuk orang-orang Kristen, kenapa ada ayat yang berbunyi seperti itu, yang isinya pengusiran terhadap orang-orang yang menuhankan dirinya? Jadi ada orang Kristen yang berargumen bahwa itu hanya untuk orang Kristen yang jahat dan sebagainya. Kita lihat saja apa yang dikatakan Yesus. Apakah benar itu untuk orang Kristen yang jahat, ya, yang ngaku-ngaku melakukan mukjizat tapi dia itu perbuatannya tidak sesuai dengan aturan Yesus atau ajaran-ajaran Yesus? Kita lihat saja di dalam Matius 7 ayat 21-nya, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Di situ tertulis Tuhan, tapi sebenarnya itu adalah Tuhan, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Jadi siapa yang menuruti kehendak Bapa di surga? Apakah Kristen? Kalau memang Kristen mengikuti kehendak Bapa di surga, di mana ada perintah Bapa yang di surga untuk menyembah Yesus? Di mana ada perintah untuk tidak sunat? Di mana ada perintah untuk makan babi? Di mana ada perintah untuk ibadah hari Minggu? Di mana ada perintah untuk merayakan Natal? Tidak ada semuanya. Jadi yang dilakukan Kristen bukanlah mengikuti ajaran Yesus, tapi mengikuti ajaran Paulus. Karena Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat seperti yang tertulis di dalam Matius 5. Di dalam Matius 5, ya betul, ayat 17 sampai ayat 20 itu sangat jelas sekali. Yesus datang bukan untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi, tapi untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap.
Barang siapa yang mengajarkan yang menghilangkan satu titik saja dari hukum Taurat, maka dia tidak akan menduduki kerajaan surga. Jelas sekali. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Itu yang dikatakan Yesus. Nah, apakah Kristen itu menjalankan hukum Taurat? Tidak. Kristen ingkar, bahkan tidak mau menjalankan hukum Taurat karena mereka mengikuti Paulus, sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15. Yesus disalib untuk melenyapkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Jauh antara langit dan bumi antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Sementara Kristen mengikuti ajaran Paulus, bagaimana Kristen bisa masuk surga? Kita lanjut. Silakan Saudara Randy, kenapa mengambil keputusan terima Yesus? Silakan. Baik, terima kasih Abi. Oke, nama saya Randy. Saya asli dari Surabaya. Saat ini saya bekerja di Timor Leste. Saya dari keluarga Muslim. Saya mau memberikan sedikit kesaksian saya, di mana saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ketika saya di Muslim, saya melakukan sholat, bahkan sholat subuh pun juga saya lakukan ya. Apalagi di dalam tempat saya kerja yang dahulu, kami biasa melakukan sholat subuh berjamaah, pergi ke masjid di Anur yang berlokasi di Kampung Alor. Tetapi hati kecil saya berkata, serasa ada kosong, dan saya bertanya-tanya, kenapa harus berkomunikasi dengan Tuhan menggunakan bahasa Arab? Bukannya Tuhan bisa mengerti semua bahasa? Baik, sang murtadin di sini mempertanyakan mengapa sholat itu harus pakai bahasa Arab. Apakah Allah itu tidak tahu semua bahasa? Permasalahannya bukan Allah tidak tahu berbagai macam bahasa. Allah tahu berbagai macam bahasa, tapi kenapa harus menggunakan bahasa Arab? Tujuannya supaya seragam. Islam itu satu cara ibadahnya, satu Tuhannya, satu kitabnya, satu nabinya, satu bahasanya ketika menjalankan ibadah, terutama sholat ya. Nah, kalau sholat itu boleh pakai bahasa masing-masing, kacau balau keadaan masjid. Imamnya pakai bahasa Minang ya, makmumnya pakai bahasa Madura, terus seperti apa keadaannya? Jadi lelucon, jadi ketawaan orang kafir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, dengan sholat itu hanya bisa menggunakan bahasa Arab, maka orang Islam Indonesia yang paling bodoh sekalipun itu bisa sholat dimanapun dia berada, mau di luar negeri, mau di Inggris, mau di Amerika, mau di Australia, mau di Afrika, mau di Cina, mau di Jepang, bisa mengikutinya. Karena apa? Tata caranya sama, bahasanya sama. Beda dengan Kristen. Kalau ada orang Kristen Indonesia yang bodoh ya, nggak ngerti bahasa lain, misalnya orang Jawa taunya bahasa Jawa, dia tidak akan bisa mengikuti kebaktian gerejanya orang Batak, nggak akan bisa. Apalagi ke luar negeri, boro-boro ke luar negeri ya. Sama-sama bangsa Indonesia saja, kalau orang Jawa dia tidak bisa bahasa Batak, dia tidak akan bisa mengikuti ibadahnya karena bahasanya beda. Kalau ada orang Batak mau mengikuti bahasanya orang Jawa sementara dia tidak ngerti bahasa Jawa, ya bingung, nggak akan bisa. Nah, itulah indahnya Islam, diatur ya. Allah Maha tahu. Kalau diperbolehkan dengan bahasa masing-masing, pasti akan kacau balau keadaan umat ini. Masing-masing menggunakan bahasanya ya, karena orang itu akan bangga dengan bahasanya, dia akan sholat dengan bahasanya masing-masing. Imamnya berkata Allah gede banget, imamnya nyaut Allah nan gadang ya, Allah nabolon kata orang Batak. Terus mau jadi apa keadaan umat Islam? Justru dengan ditentukan hanya dengan menggunakan bahasa Arab dalam sholat, Islam nampak indah, Islam nampak bersatu ya. Orang Islam yang bodoh sekalipun bisa mengikuti ibadah sholat dimanapun dia berada. Kemudian saya bertanya, kenapa harus pergi haji dan kenapa harus umroh dengan imbalan yang
pahala yang berlipat-lipat. Apabila melakukan sholat di sana pun dikatakan mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan saya merasa kayak Tuhan ini tidak adil gitu loh. Bagaimana kalau seumpama saya yang posisi berada di Indonesia ataupun di negara lain yang tidak berlokasi di Arab, kemudian berarti orang-orang yang di Arab sana mempunyai pahala yang lebih besar daripada orang-orang di negara lainnya gitu. Dan mungkin kemungkinan mereka bisa masuk surga gitu. Sampai Nah, di sini dia menunjukkan betapa sempitnya dia dalam beragama Islam. Dia tidak ngerti banyak tentang Islam ya, sehingga murtad. Dan dia juga mempertanyakan bagaimana orang-orang yang tidak bisa menjalankan haji dan umroh. Ya, sementara haji dan umroh itu pahalanya sangat besar. Nah, orang-orang yang bisa menjalankan haji dan umroh bahkan tinggal di Arab itu masuk surga dong. Berarti Tuhan nggak adil dong. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa haji dan umroh, tidak tinggal di Arab? Berarti dia tidak bisa masuk surga dong. Begitu. Ini ya menunjukkan bahwa dia otaknya itu sempit, sehingga dia tidak tahu ada pahala-pahala ya yang apabila dikerjakan itu pahalanya seperti haji dan umroh. Nah, itulah bentuk kebijaksanaan Allah itu. Bukan hanya orang haji dan umrah saja yang bisa mendapatkan pahala besar, tapi walaupun kita jauh tinggal dari Arab, apabila kita menjalankan ibadah-ibadah yang amalannya seperti haji dan umroh, itu sudah sama saja pahalanya gitu loh. Apakah dengan demikian haji dan umroh tidak perlu dijalankan setelah menjalankan ibadah tersebut? Tidak, itu tetap kewajiban gitu. Tapi ya kewajiban bagi orang yang mampu tentunya. Nah, tapi perlu diingat, kalau bagi yang tidak mampu, Allah juga memberi kebijakan. Allah juga memberi pahala yang pahalanya seperti haji dan umroh. Ada 10 bahkan yang diterangkan Nabi, ibadah yang pahalanya seperti ibadah haji dan umroh. Contoh 1, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah ya, kemudian dia tetap duduk sambil berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, dan kemudian sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umroh. Beliau menekankan kata sempurna 3 kali. 1 ya, ini kalau orang Islam yang ngerti nggak akan bingung. Kalau dia tidak haji nggak akan dapat pahala besar, dia tidak akan membingungkan hal itu, karena ada pahala ibadah yang pahalanya seperti haji dan umroh. Yang kedua, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu pahalanya seperti pahalanya orang yang haji dan umroh. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pergi ke masjid hanya ingin belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Udah ada 2. Kemudian sholat berjamaah, itu yang ketiga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah Allah memberi kepadamu pahala sholat isya berjamaah sama dengan ibadah haji, dan sholat subuh berjamaah sama dengan umroh? Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian ada juga yang keempat, yaitu menghadiri sholat Jumat. Sa'id Al-Musayyib mengatakan bahwa melaksanakan sholat Jumat lebih disukai bagiku Allah SWT daripada haji nafil ya. Yang kelima, mendirikan sholat id. Salah satu sahabat berkata, pergi sholat Idul Fitri sama dengan melaksanakan umroh, dan pergi sholat Idul Adha sama dengan melakukan haji. Yang keenam, menunaikan kebutuhan sesama muslim. Hasan Al-Basri berkata, pergi memenuhi kebutuhan sesama muslim lebih baik bagimu daripada ibadah haji yang kedua kali. Yang ketujuh, taat kepada orang tua. Nabi memerintahkan salah satu sahabat untuk berbuat baik kepada ibunya. Beliau berkata, Anda seperti seorang jamaah haji, seorang yang melakukan umroh, dan seorang yang berjuang demi Allah ya. Yang kedelapan, zikir.
Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW mengabarkan, dia membaca subhanallah 100 kali di pagi hari dan 100 kali lagi di malam hari adalah seperti orang yang melakukan haji 100 kali. Subhanallah. Ya. Yang kesembilan, menahan diri dengan tegas dari tindakan terlarang, mencegah perbuatan diri dari maksiat. Itu saja pahalanya seperti pahalanya haji dan umrah. Beberapa orang soleh mengatakan menjauhkan diri dari kesalahan sedikit lebih baik dari 500 nafil haji. Ya. Yang ke-10, perbuatan baik selama 10 hari pertama Zulhijjah. Beramal soleh selama 10 hari pertama Zulhijjah akan diganjar pahala yang besar. Ya. Jadi bukan hanya orang-orang yang menjalankan haji dan umrah saja yang bisa mendapatkan pahala besar. Ya, ada 10 seperti yang saya sebutkan tadi. Ibadah tersebut apabila dijalankan itu pahalanya seperti pahalanya haji dan umrah. Subhanallah, Islam selalu punya solusi. Bagi orang yang tidak mampu berhaji dan umrah, ada solusinya. Itulah Islam, hebatnya Islam, indahnya Islam. Oke, itu saja saudaraku yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada manfaatnya, itu mudah-mudahan berguna untuk kita semua, menjadi bekal dakwah. Dan apabila ada salahnya itu murni datang dari saya, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Kepada Anda sekalian saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.